Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten terbaru di channel YouTube Let's Football New. Dan di konten terbaru kali ini sudah jelas saya akan memberikan sedikit analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Round 3 Grup C antara Timnas Indonesia versus Bahrain ya, yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya dan bedah semuanya, saya mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif dan tentunya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, serta bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan untuk yang belum subscribe, saya mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang suka menonton video ini dan mampir di channel ini untuk bantu subscribe-nya ya. Caranya masih sama, cukup bantu tekan subscribe yang bagi yang belum subscribe, like, share, dan juga komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate seputar sepak bola Indonesia, seputar timnas Indonesia, dan juga seputar Persib Bandung selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya, ke analisa. Dengan hasil ini berarti Indonesia berada di peringkat keempat di klasmen grup C dan masih menjaga asa, menjaga peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Meskipun Indonesia dipastikan harus berjuang dulu nanti di round 4 kalau semisal Indonesia masih berada di posisi peringkat 4 sampai semua pertandingan kualifikasi round 3 selesai ya. Tapi sebenarnya gak jadi masalah, yang penting Indonesia masih punya peluang lolos Piala Dunia meskipun harus melewati dan berjuang lagi di round 4. Karena saya percaya timnas saat ini diisi dengan para pemain yang berkualitas standar Eropa. Saat ini Indonesia dianggap salah satu tim kuda hitam di Asia, seperti yang dikatakan oleh legenda dari Australia ya, yaitu Tim Cahill sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia. Sekarang Indonesia salah satu tim yang setara juga dengan Australia dan juga Arab Saudi. Di pertandingan kali ini, timnas Indonesia tampil sangat beda ya, tidak seperti saat bertandang ke Australia dengan taktik dan gaya total football dan akhirnya Indonesia dikalahkan dengan skor 5-1. Padahal tim Australia tidak full squad ya, banyak yang cedera. Meskipun Indonesia menguasai ball position tinggi dengan 60-40, tapi kan yang dicari adalah kemenangan ya. Nah, di pertandingan malam tadi itu sangat berbeda. Dari mulai taktik, strategi, yang tidak memakai taktik total football lagi ya, tapi memakai taktik pragmatis, bertahan serta serangan balik yang efektif. Efektif penyerangan dan peluang para pemain menunjukkan kualitasnya sebagai tim kelas Eropa. Di bawah kepemimpinan pelatih Kluivert yang kita tahu ya diambil alih dan didampingi sama Alex Pastoor, terlihat tampil beda. Mental para pemain ngotot, main taktis, main tenang, dan berhasil mengalahkan Bahrain meskipun dengan skor 1-0. Tapi itu buat saya sudah cukup ya, sudah puas. Asa balas dendam kepada Bahrain dan alhamdulillah Indonesia menang. Apalagi di sini terlihat permainan Bahrain sangat tertekan di bawah gemuruh supporter Indonesia yang hadir dan memenuhi stadion GBK. Lautan supporter Indonesia dengan chant-chantnya, dengan koreografinya, dengan semangatnya menyuruhkan nama Indonesia. Kalau nggak salah supporter yang hadir itu sampai 60-70 ya, 60 atau 70 ribu ya supporter Indonesia yang hadir. Meskipun Bahrain juga mendapatkan beberapa peluang, tapi sudah jelas kemenangan bukan milik mereka, tapi kemenangan milik kita. Penampilan pengadil lapangan pun si wasit menurut saya sangat puas ya, meskipun ada beberapa kontroversi di pertandingan malam tadi. Tapi apakah itu karena dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia, Pak Prabowo, sehingga disetting kemenangan untuk Indonesia? Tapi apalah itu, disetting menang atau tidak, yang penting Indonesia menang. Imbas kehadiran atau dihadiri langsung oleh presiden kita sehingga membuat penampilan para pemain beda. Penampilannya sangat ngotot untuk menang, taktik dan strategi juga beda. Menurut saya kunci kemenangan kali ini sudah jelas ya terlihat, bukan hanya main di kandang sendiri, supporter full house mengisi stadium, dihadiri Presiden Indonesia Pak Prabowo, tetapi pemilihan dan penerapan taktik pun sangat puas. Pemilihan pemain pun jelas mempengaruhi ya. Sangat jelas penerapan taktiknya. Indonesia tidak full menyerang dari awal, itu sudah bagus. Indonesia tidak memakai total football untuk penguasaan bola, nggak apa. Yang penting kan kita menang. Yang penting kan kita 3 poin. Buat apa Indonesia bermain cantik kalau kalah? Karena saat ini Indonesia butuh kemenangan, butuh poin. Menjaga peluang Indonesia untuk lolos. Itu yang penting. Mau main indah, cantik,
penguasaan bola, statistik. Tapi kalau kalah buat apa? Pemilihan pemain jelas mempengaruhi, di mana kali ini ada perubahan. Penambahan pemain baru, dimainkan Rizky Ridho dari awal, mengisi formasi 3-5-2. Ini bagusnya dari dulu. Saat dilatih Coach SCY, kekuatan inti Indonesia ini dari pertahanan. Justin Hubner bermain afik, fokus permainan duet bersama Rizky Ridho yang bermain sangat tenang. Jay Ijes bermain baik, duet di tengah Joy Velitesi dan Tom Hay sangat baik sekali. Main tenang. Terus Kelvin Verdong ini sangat konsisten ya, dimana di setiap pertandingan mainnya sangat afik. Di kanan Kevin Dix bermain ngotot jatuh bangun, membantu penyerangan dan pertahanan. Dan di depan Orat Mangun, Marcelino, dan Ole Romeni, wow mantap banget penampilannya. Ole Romeni sebagai penyerang, sebagai striker, mampu membuktikan kualitasnya, bermain konsisten, kembali mencetak gol kemenangan Indonesia versus Bahrain. 2 laga, 2 gol untuk Ole Romeni di debut bermain bersama timnas Indonesia. Meskipun sangat disayangkan ya untuk Marcelino banyak membuang peluang, tapi ya sudah, Indonesia sudah menang. Kita sebagai pecinta sepak bola, supporter timnas Indonesia kembali mensupport, memberikan doa dan dukungan agar timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan next melawan timnas Cina di GBK dan bertandang ke Jepang. Dan Indonesia bisa lolos Piala Dunia meskipun nantinya lewat round 4 ya. Dan ini pun sudah sesuai prediksi kita kemarin ya. Karena semakin banyak Indonesia menjalani pertandingan, maka akan semakin besar keuntungan PSSI, AFC, dan juga FIFA. Karena kita tahu ya, setiap pertandingan Indonesia itu akan menjadi top ratingnya TV yang menghasilkan banyak cuan. Jadi menurut saya timnas Indonesia ini disetting dan banyak cuan. Tapi itulah ya, mereka yang dapat cuan banyak, masyarakat Indonesia yang dibikin emosi, bikin riweh. Dan alhamdulillah ya, pertandingan lawan Bahrain ini timnas kita bisa mencetak gol duluan. Coba kalau Bahrain cetak gol duluan, udah deh, kita bakal nonton drama di lapangan. Karena yang kita tahu kalau Bahrain unggul pasti banyak kontroversi, banyak drama, kesenggol dikit guling-guling, dan banyak drama lainnya. Kayak lihat pertandingan Liga Indonesia, pertandingan tim Bali ya, dulu tapi lihat aja kalau Bali main menang, apalagi melawan Persib, udah jelas tuh drama dimulai, guling-guling dimulai. Ya kurang lebih seperti itulah mungkin dramanya ya. Oke, itu aja sedikit analisa yang bisa saya sampaikan di pertandingan malam tadi, kemenangan timnas Indonesia kontra Bahrain ya dengan skor 1-0. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mampir ke channel ini. Ikutin terus berita terbaru, terupdate seputar sepak bola Indonesia, berita timnas Indonesia, BRI Liga 1 2025, hasil pertandingan dan berita seputar Persib Bandung selanjutnya. Hanya di Let's Football New. Jangan lupa subscribe, kritik dan sarannya selalu saya nantikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.